Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan nggak terasa kita sudah memasuki bulan September. Baik, untuk kawan-kawan kemarin Indonesia sempat lumayan cukup mencekam gitu ya. Jaga diri baik-baik untuk sementara ini, kalau tidak perlu-perlu banget jangan keluar-keluar dulu. Itu aja, jaga keluarga kita, jaga kampung kita masing-masing. Kali ini ada satu cerita datang dari Pak Arko di Semarang. Jadi Pak Arko itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 90-an awal, di mana waktu itu Pak Arko bekerja, atau Mas Arko waktu itu masih muda ya, tahun 90-an. Nah, Mas Arko ini bekerja sebagai seorang penyiar radio di salah satu radio di Jogja sana. Jadi waktu itu memang bukan penyiar utama ya. Awalnya itu kata si Mas Arko lucu. Dia bekerja di radio tersebut sebagai, ya boleh dibilang kayak semacam OB lah, tukang bantu sana sini gitu ya. Awalnya dari situ, cuman karena mungkin kebiasaan ceplas-ceplos gitu ya, Mas Arko itu kadang suka niruin gaya-gaya penyiar yang lain gitu ya, khasnya gitu ya. Itu suka ditiru-tiruin, terus kayak akhirnya jadi bercanda-bercandaan kayak gitu. Dan mungkin di antara penyiar tersebut ada yang melihat bakat terpendam dari Mas Arko ini, dan mereka juga bilang, kok suaramu itu bagus loh, enak loh katanya, coba yuk siaran yuk. Akhirnya Mas Arko pun mendapat kesempatan itu untuk siaran. Siarannya siaran malam, cuman apa ya, masih kayak sebagai penyiar tamu lah begitu ya, belum full sepenuhnya ngebawain acara. Dapat beberapa episode, dan waktu itu memang juga kekurangan penyiar. Ya di tahun 90-an kan peminat radio itu banyak ya. Pendengarnya itu wow banget dibandingkan sekarang. Itu sekarang udah mulai turun. Cuman dulu itu di kampung-kampung, apalagi ya di kota-kota gede kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, itu ya ini banget lah, radio-radio besar itu banyak. Dan ya pengagumnya itu dari berbagai kalangan. Pokoknya radio itu, orang yang bekerja di radio itu juga punya prestis ya. Bahkan mereka, para penyiar itu juga punya fans. Kadang ada acara jumpa fans dan sebagainya. Pokoknya serulah kata si Mas Arko waktu itu. Ya sudah, setelah dicoba sekitar 4 atau 5 kali siaran, akhirnya Mas Arko itu di-challenge, ditantang. Kok kamu mau ndak siaran sendirian gitu ya? Waduh, siaran sendirian, aku gimana ya? Dipertimbangkan sama Mas Arko. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo terlebih dahulu sebentar. Bawang gorengnya Wiji, bawang asli kriuk tanpa campuran apapun. Begitu dibuka semerbak bawang gorengnya itu kerasa banget. Ini kawan-kawan yang kemarin sudah memborong gitu ya, ada beberapa yang memborong, terima kasih banyak. Semoga suka bawangnya, semoga nanti pesan lagi. Dan ya sehat selalu tentunya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum sempat membeli, belum sempat memesan, bisa dipesan di online ya, toko online kayak Shopee. Ini ada di bawah, atau mungkin channel-channel yang lain, nanti cek aja di deskripsi di bawah ini. Itu aja, nggak usah lama-lama. Sekaligus terima kasih untuk kawan-kawan yang kemarin sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Itu terima kasih banyak. Ada di deskripsi juga keterangan channelnya. Yang udah subscribe juga, ya terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Arko atau Pak Arko di Semarang. Mas Arko pun mempertimbangkan hal itu setelah beberapa hari, dan gimana kok akhirnya kan ditanya begitu kan, ditagih sama senior-senior, pokoknya orang-orang radio di situ ya. Dan akhirnya ya wis lah, tak coba kata si Mas Arko. Akhirnya dicoba. Sekali nyoba berhasil siaran tersebut. Memang tayangnya itu malam, jam 12 malam, kayak radio-radio yang alah cuman tinggal nemenin orang tidur gitu doang ya, ditaruhnya di situ. Nggak apa-apa, buat Mas Arko itu merupakan suatu prestasi gitu ya. Bahkan aku nggak percaya loh, aku itu cuman tukang
angkat-angkat, cuma tukang disuruh ke sana ke sini gitu ya, ngambil kaset, bersihin apa kayak gitu, beliin makanan. Kok aku sekarang berada di ruang siaran? Itu bener-bener sebuah prestasi yang nggak pernah dibayangkan oleh si Mas Arko tadi. Waktu pun berjalan, Mas Arko mulai menikmati menjadi seorang penyiar. Udah mulai banyak banyak fansnya juga mendengarkan. Bahkan tengah malam pun dibukalah atensi gitu ya. Atensi itu kayak orang jual kupon. Anggapannya begitu ya, kurang lebih. Orang jual kupon, nanti ditulis salamnya buat siapa, buat ini, buat ini. Itu nanti dikirim ke radio, dibacakan gitu kan. Nah itu yang nanti yang dibacakan itu kan, kemarin aku salamku itu dibacain di sini gitu. Nanti temennya pun, kamu semalam gini-gini. Itu wah udah satu kesenangan lah. Mainannya orang zaman dulu itu sederhana begitu ya. Gitu aja udah bahagia banget. Nah itu Mas Arko pun semacam itu. Oh atensi ternyata jalan juga, nih acara udah mulai jalan. Dan akhirnya dilanjutlah. Dari awalnya itu seminggu cuman sekali Mas Arko, sisanya itu ya cuman diisi lagu-lagu begitu doang lah. Nah ini Mas Arko nambah jam tayang, nambah jam siaran maksudnya. Itu seperti itu, seminggu itu jadi beberapa kali. Nah singkat cerita, kurang lebih waktu itu mungkin udah sekitar 1 bulan lamanya Mas Arko ngisi acara malam tadi, dan udah makin lihai, udah makin bisa, dan ya resikonya begitu. Kerja malam, Mas Arko, orang-orang radio itu udah pada pulang, kecuali ada beberapa orang lah yang memang nginep di sana. Kebetulan ketemunya siaran malam, misal nyampe jam 11 sebelum Mas Arko ini ya, paginya harus ketemu siaran pagi. Nah mereka tuh nginep di sana ya cuma 1-2 orang. Tapi di lantai bawah, ruang siaran itu di lantai 2. Ada petugas kayak satpam juga ada di sana. Ya Mas Arko siaran di atas itu sendirian, bahkan dia nge-handle semuanya gitu ya. Dikasih tahu ini sudah simple, semuanya udah disiapkan. Siaran pun berlangsung hampir setiap malam. Dalam seminggu itu beberapa kali. Akhirnya sudah dijalanin kan sama si Mas Arko tadi. Sampai pada suatu hari, ini orang-orang radio udah kok buka line aja, kayaknya seru kalau misal malam. Line itu telepon ya. Dulu banyak orang nelpon ke radio atau apa. Kalau sekarang mungkin lebih ke kayak kirim pesan, atau memang yang nelpon itu juga masih ada ya. Itu disuruh buka line. Waduh gimana ya gitu. Ya sudah enggak apa-apa kok, belajar aja. Akhirnya belajarlah. Singkat cerita lagi, sekitar 2 bulan acara itu udah berjalan, hampir 3 bulan. Line udah dibuka, atensi juga udah dibuka, makin rame, makin sibuk lah waktu itu, makin banyak peminatnya juga, berkembang, ini acara itu berkembang, dan akhirnya ya sudah, pada suatu malam, teror itu mulai terjadi. Malam-malam, ini Mas Arko dari sore aja itu sebenarnya udah ngerasa nggak enak. Nggak enaknya bukan ngerasa nggak enak takut atau apa, nggak enak badan maksudnya. Aku tuh ngerasa aduh capek banget gitu ya, soalnya belakangan aku kan sering begadang. Itu acara biasanya dari jam 2 sih, dari jam 12 itu sampai jam 1:30 pagi. Habis itu udah radio mesin itu istirahat. Nah ini si Mas Arko karena keseringan itu begadang mungkin ya, badan pun jadi agak lemes atau gimana, gimana ya, cuman tidak apa-apa lah, mungkin lagi kecapean aja gitu ya. Lagian memang sebelumnya itu habis beres-beres rumah di sana, rumah itu mau dicat. Ya Mas Arko dari siaran itu dapat rezeki kan, rumah orang tuanya. Ya Pak, ini mau dicat lagi nggak Pak gitu. Yaudah, akhirnya bantu-bantu itu. Nah itulah mungkin yang bikin Mas Arko ngerasa nggak enak badan. Dan malam itu bener-bener, aduh ini gimana siaran nanti ya, sudah nggak apa-apa lah, tak paksain pikirnya Mas Arko. Mulailah siaran, sekitar 10 atau 15 menit acara udah mulai. Di situ Mas Arko berarti udah hampir 1:30 pagi ya. Mas Arko itu dapat telepon, line itu masih dibuka. Diangkat, itu nggak ada suaranya, di halo-halo gitu kan, halo-halo, nggak ada suaranya. Ditutup lagi telepon tersebut. Buka lagi line gitu kan, ada yang nelpon lagi, 2 kali diangkat, itu nggak ada suara apapun. Mas Arko kan mulai bertanya-tanya, mulai menangkap suara di belakang itu
suara apa sih gitu, di mana sih kira-kira yang nelpon ini, soalnya udah 2 kali nih nelpon tapi nggak ada suara, atau jangan-jangan teleponnya yang rusak gitu ya. Sepertinya enggak deh. Bahkan apa, Mas Arko ini coba nangkep gitu kan, di belakang sana ini dia mendengar ada suara radio, seolah-olah ini di telepon ya, di kejauhan sana itu ada suara kayak suara radio tapi tipis, dan itu muter lagu yang Mas Arko sendiri tuh nggak kenal. Ini tuh lagu apa ya? Udah kan cuman sebentar doang, karena ini masih siaran gitu, akhirnya ditutup. Setelah ditutup, coba tanya ke bawah ke temannya, bro, telepon normal gak sih, katanya. Di atas normal, kayaknya normal, coba akhirnya kan dicoba kan teleponnya, nggak siaran, ini siaran lagi muter lagu, ini telepon dicoba, oh iya bener bisa nerima kok, oh berarti nggak ada kerusakan. Kenapa kok emangnya? Ini aku 2 kali ditelepon tapi nggak ada suaranya. Biasa, kata si temannya itu begitu. Itu biasa kalau kayak gitu, biasalah orang iseng gitu kan, iseng. Udah nggak apa-apa yang kayak gitu, nanti di skip aja, kayak gitulah intinya. Udah nggak usah terlalu dipikirin gitu. Akhirnya apa, malam itu selesai, 2 kali nelpon, telepon itu nggak datang lagi. Cuman Mas Arko masih kepikiran, itu siapa ya? Aku tuh kepikiran suara lagu yang kedengeran di telepon itu yang jauh banget. Aku nggak pernah denger lagu itu. Apa sengaja orang iseng nelpon, muter radio atau muter tape di sana supaya itu tuh on air gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Tapi udahlah, biarin. Pulang ke rumah nggak cerita, nggak apa, semuanya biasa aja. Hari selanjutnya itu ditelepon lagi. Saat ditelepon lagi pun sama seperti itu. Berarti ini ketiga ya. Nggak ada suara, cuman ada suara lagu itu doang. Dan itu pun cuman sebentar gitu ya. Dan akhirnya apa, sudah di malam itu cuman sekali. Malam selanjutnya, ada jeda kosong dulu, nggak ada telepon, nggak ada apa, sampai entah di malam keberapa dari teleponan pertama masuk itu, Mas Arko nerima telepon lagi. Ini habis nerima telepon dari orang ya, terus ada telepon masuk. Ini suara seorang perempuan, halo. Cuman apa yang bikin Mas Arko kaget adalah ini ada suara ngomong perempuan, halo. Di belakangnya itu adalah suara yang sering didengar sama Mas Arko. Suara entah radio atau pokoknya lagu lah. Lagu yang Mas Arko itu nggak kenal, nggak pernah denger sama sekali. Terus ngomong si mbak-mbak di sana, seorang perempuan, Mas, iya mbak gitu kan. Ya ngobrol ala penyiar gitu ya. Narator nggak bisa menirukan karena narator bukan seorang penyiar gitu ya. Ini ngobrol-ngobrol dan iya mbak ada ya, gimana gitu ya. Barangkali mau titip salam atau siapa, ini menjelang tidur. Mbaknya belum tidur gitu ya. Ditanya-tanya seperti, oh belum mas, aku nggak mau titip salam, kata si perempuan itu. Loh ya sudah baik mbak, mau request lagu atau apa gitu kan. Iya aku mau request lagu. Dan dia itu menyebutkan satu lagu, penyanyinya tuh ini. Mas Arko, aduh mbak, lagu itu ndak ada gitu ya. Ya coba dicari dulu mas, barangkali ada. Terus udah, habis itu udah ya mas ya, tutup dulu katanya. Akhirnya ditutup, tersopan si perempuan itu. Mas Arko, mana lagu ini? Nggak ada gitu kan. Akhirnya ngomong di radio, aduh mbak, tadi yang barusan nelpon ini, mohon maaf karena kami tidak ada lagu tersebut. Nantilah kami coba cari-cari ya mbak ya gitu. Itu seperti itu. Malam selanjutnya mirip seperti itu. Ditelepon lagi, Mas Arko kenal suaranya. Wih, kan ini suara yang kemarin. Plus ada lagunya di belakang itu. Mbak, ini yang kemarin ya mbak. Yang kemarin telepon itu ya mbak ya, yang request lagu ini. Iya betul mas. Gimana mas, sudah ketemu lagunya? Belum mbak, aduh mohon maaf, belum, kami lagi masih nyari gitu ya, tim kami nyari. Dan memang beneran dicari ke toko kaset, zaman itu kan masih zamannya kaset ya, ke toko kaset, ke sana nyari, ini tuh ndak ada sama sekali. Emang lagunya kayak gimana sih mbak? Itu loh mas, lagu yang sampean denger itu loh. Nah itu ternyata lagu itu yang di belakang telepon itu tadi. Lagu ini, oh gitu ya mbak ya. Ini aduh saya sendiri nggak pernah dengar mbak gitu. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa, nanti dicari lagi. Akhirnya udah kan acara selesai gitu kan, telepon ditutup.
Di sanalah Mas Arko mulai tertarik dengan hal ini. Ngomong sama anak-anak yang lain. Memang semalam kan radio kalau on air itu ada speaker out-nya ya di sekitar inilah. Suaranya itu kedengeran. Apa yang lagi disiarkan. Nah, beberapa orang yang kebetulan menginap di sana, termasuk si satpamnya juga, itu begitu Mas Arko selesai, dia kan turun. Itu kayak udah nungguin, kok gimana kok kayaknya menarik kok. Iya, aku juga gak tahu gitu ya, ini tuh siapa ya dia ya. Orang iseng atau gimana ya menurut kalian gitu kan. Wah paling orang iseng kok gitu kan, emang lagunya lagu ya nggak tahu gitu kan, lagu mungkin lagu dia sendiri kali atau gimana gitu ya. Ya iya sih, cuman nggak tahu, aku kepikiran aja. Belakangan setiap terima telepon dari dia itu rasanya gimana gitu kata si Mas Arko. Gimana kok, wah jatuh cinta ini sama penelpon misterius nih, diledekin begitu kan. Ya dibilang jatuh cinta sih mungkin sedikit kali ya gitu ya kata si Mas Arko. Tapi bukan jatuh cinta itu. Aku tuh penasaran gitu ya. Aku justru saat ditelepon, kalian tahu nggak sih? Rasa-rasanya aku tuh kayak ditarik masuk ke dalam telepon. Itu masuk ke dalam kabel sana dan keluar itu digagang telepon si perempuan itu. Aku seolah-olah berada di sana. Dan aku menyaksikan di situ ada seorang perempuan begini berada di kamarnya dengan kasur yang kasur kecil ya untuk satu orang, terus di ujung sana entah ada radio atau entah ada tape itu diputer dan si perempuan itu tuh lagi nelpon gitu. Wih, teleponnya di kamar, keren banget ya, kok ya? Iya juga ya, biasanya telepon rumah gitu ya, umumnya mungkin ada yang udah dipecah beberapa kamar ada, tapi kan umumnya itu kan di ruang tengah gitu ya. Iya ya Mas Arko kok di kamar ya. Iya ya, tapi enggak apa-apa lah, orang ini cuma imajinasiku kata si Mas Arko. Terus gimana kok? Ya itu. Aku bayangin kayak dia tuh bilang, "Mas, minta tolong puterin lagu ini." Gitu. Aku seolah-olah seperti itu dan ya enggak tahu, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Sudah, enggak usah dipikirin udah. Tapi emang iya sih kok aneh ya kata si teman-temannya gitu. Aneh ya. Iya aneh. Ya udah. Mas Arko pun pulang gitu kan. Nah udah. Keesokan harinya siaran lagi, ditelepon lagi sama perempuan itu dan kali ini tuh hampir setiap hari nanyain lagu atau request lagu itu untuk diputar lagi-lagi itu, dan setiap hari Mas Arko minta maaf karena lagunya itu ndak ketemu. Sampai akhirnya apa Mas Arko, Mbak, itu yang di belakang lagu itu kan Mbak yang diminta. Iya lagu ini, coba dikerasin aja Mbak gitu ya, coba dikerasin ya, kita dengerin bareng-bareng katanya begitu. Oh iya, ndak apa-apa Mas gitu. Oh ndak apa-apa ya, cuman nanti teleponnya agak mahal kata si Mas Arko-nya. Ya udah Mas, ndak apa-apa kalau boleh. Akhirnya apa, gagang telepon itu kayak dideketin ke suara tersebut dan itu tuh muter, lagu itu tuh muter on air gitu ya di radio, dan akhirnya sudah sampai selesai, udah ya Mas ya. Dan waktu itu Mas Arko sama ada timnya dibantu sempat ngerekam itu, direkam lagunya malam itu kan, udah selesai. Telepon pun ditutup, si perempuan tadi mengucapkan terima kasih, udah ditutup. Ini kan direkam kan, ya udah nggak diotak-atik dulu, lanjut siaran sampai selesai. Nah si temennya ini, Mas Arko tuh ngomong, kok coba diputar lagunya katanya. Oh iya coba diputar. Ini diputar, nggak ada rekaman sama sekali, itu nggak kerekam. Ini aduh bisa jadi salah teknis ya, salah line, salah jalur atau apa rekaman itu inputnya atau gimana. Tapi itu suara tadi tuh nggak kerekam sama sekali. Wah kok nggak ada kok. Aduh gimana ya, sayang loh padahal gitu kan. Besok kalau nelpon request itu lagi, nanti tak puterin ini aja kata si Mas Arko. Iya kok mending gitu aja. Soalnya apa, ini tak perhatiin kayaknya setiap hari nelpon ya. Atau kalau enggak, kamu tutup aja line kok. Line telepon itu ditutup aja. Waduh, aku nggak enak. Ini lagi ada seperti ini, terus aku tiba-tiba nutup line itu tuh nggak enak. Karena ya nggak enak aja lah gitu lah. Aku nggak mau, aku ngormatin dia kok, nggak apa-apa kok. Lagian
malam itu memang yang nelpon kan nggak terlalu banyak. Selama aku siaran paling banyak berapa sih? 3, dan salah satunya itu dia. Nggak apa-apa buat rame-rame, kata Mas Arko. Akhirnya sudah dijalanin seperti itu terus. Sampai pada suatu hari ada seseorang, ini malam hari, Mas Arko sendiri itu malam itu sore itu biasanya udah pulang, nanti berangkat lagi ke radio, ya biar nggak terlalu malam. Mas Arko biasanya jam 10 itu udah jalan dari rumah. Nanti biasalah ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol dulu di radio sana buat siaran nanti malam. Waktu itu Mas Arko posisinya di rumah dan nggak ada telepon kan waktu itu ya, tahun 90-an, telepon juga telepon kabel itu tadi. Mas Arko datang, ternyata sudah ditunggui sama dua orang laki-laki sama perempuan, suami istri lah. Dan akhirnya apa? Mau ketemu sama Mas Arko gitu kan. Mas Arko, waduh kok langsung diserbu begini. Itu kan ngiranya orang radio itu ngiranya oh ini fans atau gimana gitu ya. Ternyata bapak sama ibu tersebut, dua orang itu ya bukan bapak-bapak banget sih, usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Mas Arko. Ini ngomong katanya kami mau ketemu sama Mas Arko karena ada keperluan khusus. Oh, keperluan apa? Ya masih dikiranya fans atau gimana itu. Ini belakangan ini kami sering mendengar acara malam hari dan ini berhubungan dengan orang yang suka nelpon, katanya begitu. Oh iya, kebetulan itu memang lagi dibicarakan kan di radio itu ya. Oh iya, yang nelpon itu ya Bu, yang iya betul, yang request lagu tertentu, kata si ibunya. Dan oh ya sudah Bu, cuman Arkonya itu biasanya datang ke sini tuh lumayan cukup malam. Ya sudah, ndak apa-apa, kami tunggu aja di sini. Waktu itu ya sekitar 8:30 atau jam 9 malam lah si orang tersebut datang. Mas Arko pun sebelum jam 10 itu hari itu udah datang ke sana dan akhirnya ketemu. Nah setelah ketemu, dua orang tersebut itu cerita, Mas Arko ini berhubungan dengan yang sering nelpon Mas Arko. Awalnya kami itu nggak sengaja. Ini istri saya lagi malam-malam denger radio dan loh ini yang kemarin diputer on air ya. Loh aku kenal lagu ini kan lagunya si itu gitu kan. Lagunya temannya si ini, ya pokoknya suami istri itu kenal, ini lagunya si ini, lu kok diputer di sana, akhirnya kan didengerin kan, begitu didengerin, ternyata keesokannya radio itu belum dipindah, aku mau dengerin yang kemarin lagi gitu, dari mana ya dapat lagu itu, cuman suaranya itu kualitasnya jelek gitu, karena karena lewat telepon waktu itu kan, dan akhirnya apa? Si perempuan itu mendengarkan dan mendengar yang bersangkutan, yang nelpon Mas Arko. Loh ini suaranya ini, ngasih tahu sama suaminya, Mas, ini suaranya Irsa Mas, kata si itu kan, suara Irsa. Iya beneran Irsa. Itu beneran, kami tuh bingung. Loh bingung kenapa Pak Bu, emang Mas sama Mbak ini kenal ya gitu kan. Kami kenal, dia itu teman dekat kami, kata si suaminya gitu ya. Dan ini Mas, mohon maaf katanya, percaya ndak percaya, Irsa itu udah meninggal Mas. Hah? Ini kan kaget si Masnya gitu ya. Siapa tadi, lupa kan jadinya. Si penyiarnya, biasalah penyakit ya. Penyakitnya narator itu begitu, suka lupa. Tak ganti namanya gitu ya. Mas sekali ini tuh ganti Mas Doyo gitu aja. Padahal bukan itu namanya. Siapa ya? Wis lah, cerita aja yang penting. Nah ini si Mas penyiarnya itu yang lupa namanya, ini tuh kaget gitu kan mendengar itu. Hah? Udah meninggal? Iya udah meninggal. Aduh, kok bisa telepon? Tapi itu suaranya yang ini, mbaknya Mbak Irsa tadi. Iya betul Mas, itu suaranya Mbak Irsa. Oh Mas Arko, bukan Doyo, Mas Arko. Jadi ingat, namanya agak susah sih, makanya agak-agak lupa. Kalau namanya Edi, Jono, itu Joko itu agak gampang ya. Cuman ini Arko agak susah, makanya lupa. Nah ini itu iya Mas, itu beneran Mas sudah meninggal.
Kami juga kaget kok Irsa bisa nelpon dan kami udah ke keluarganya ke sana, mastiin lagi. Kami cerita begini. Ya nggak ada, orang Irsa itu udah nggak ada gitu. Terus apa hubungannya sama lagu? Jadi ternyata begini, Irsa itu adalah seorang penyanyi, tapi yang memang belum terkenal. Dan waktu itu sempat membuat demo lagu. Dulu kan ya zaman-zamannya kalau mau dapur rekaman kirim demo dulu, kalau emang bagus, oh ini potensi laku atau gimana, nanti diterima sama pihak itu ya. Nah, ini tuh udah sempet bikin demo dulu dan ya keburu meninggal Irsanya. Di situ Mas Arko pun, Mas itu beneran tapi yang nelpon suaranya beneran, itu suaranya Irsa. Irsa minta lagunya itu diputer berarti Mas, dan Masnya itu udah muterin gitu ya. Ya terus saya harus gimana ya, nanti kalau misal nelpon lagi gimana ya, misal nelpon lagi gitu. Mas Arkonya jadi ketakutan dan ya udah apa-apa sih Mas, yang minta nelpon lagi, tanyain aja Mas Irsa kamu sekarang di mana atau gimana gitu, diajakin ngobrol aja Mas gitu. Dan iya gitu kata Mas Arko. Oke nanti tak ajakin ngobrol nanti tak. Udah, intinya itu dua orang tamu tersebut mau menyampaikan hal tersebut kalau yang malam-malam telepon itu dan itu adalah suaranya Irsa. Kenal banget mereka, Irsa itu udah meninggal. Udah dicek lagi ke keluarganya sana, ya telepon masih hidup di rumahnya. Cuman orangnya itu udah ndak ada dan mintanya tuh lagu itu. Yo wis, akhirnya sudah, waktu pun berlalu, malam itu tegang. Kalau perempuan itu nelpon lagi gimana ya, cuman apa? Malam itu nggak ada telepon, bener-bener nggak ada telepon, dan udah selama beberapa hari ke depan itu nggak ada telepon sama sekali. Ya telepon dari orang, bahkan Mas Arko itu nungguin kalau misalnya ada telepon dari siapa gitu kan. Bukan, oh ternyata orang lain, bukan ini apa namanya, bukan Irsa tersebut ya. Akhirnya sudah, ya Mas Arko lama, selama 1 bulan gitu ya, itu nggak nelpon lagi. Tiba-tiba nelpon yang terakhir kalinya, sekali-kalinya itu nelpon, ditanya halo, nggak ada kedengeran apapun, yang ada itu cuman suara rekaman lagunya. Dan Mas Arko nggak sempat ngerekam, nggak sempat apa, bener-bener malam itu tuh kayak ngedengerin lagu tersebut diputar gitu ya, on air. Dan ya seperti itulah. Setelah itu jadi bahasan rame, bahkan nggak cuman di acaranya Mas Arko sendiri gitu ya, tapi ya orang-orang radio itu rame, itu kayak dijadikan acara juga kayak gitu, bukan acara horor tapi dibahas di acara-acara yang lain. Bahkan banyak pengunjung ke radio tersebut ya, secara ndak langsung radionya itu ya tambah lumayan cukup rame ya waktu itu. Bukan radio besar kata Mas Arko, itu bukan radio besar, cuman waktu itu trafficnya, kalau bahasa sekarang itu trafficnya itu lagi naik, view-nya itu lagi banyak gitu ya, listener-nya itu naik drastis ya. Dari situ ya Mas Arko pun namanya jadi terangkat, dan akhirnya setelah siaran malam Mas Arko itu dikasih siaran yang mulai masuk ke jam-jam premium, dan akhirnya selama beberapa tahun menjadi seorang penyiar radio di Jogja sana ya. Itu aja satu pengalaman dari Mas Arko menjadi seorang penyiar radio malam hari, di mana dia itu ditelepon sosok yang katanya itu sudah meninggal minta diputerin lagunya. Itu aja, terima kasih Mas Arko atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah berkunjung ke bawah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.